Hari Senin tanggal 18 Maret 2024, kami dari Polres Malang melaksanakan press conference, konferensi pers tentang ungkap kasus rekan-rekan, ungkap kasus tindak pidana perlindungan konsumen dan pangan terkait pengemasan kembali beras bulog program SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, yang kemasannya itu 50 kg menjadi beras ini yang di depan rekan-rekan ini, beras Raja Lele ini, Raja Lele kemasan 25 kg, dan beras Ramos Bandung yang di depan, Ramos Bandung kemasan 5 kg. Jadi tempat kejadian perkara dan waktu kejadian itu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, bertempat di toko beras Rizky Zain yang beralamat di Jalan Kubu, Dusun Kerajaan, RT 19, RW 2, Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dari tempat kejadian perkara dikembangkan itu ada beberapa saksi yang sudah diminta, yaitu dengan inisial EAP dan MIY, termasuk saksi ahli dari Perum Bulog yang menjabat menjadi wakil pemimpin Perum Bulog kantor cabang Malang. Ini di belakang kita rekan-rekan bisa dilihat, ini merupakan tersangka yang berhasil kita amankan dan sudah ditetapkan dengan inisial EH, berumur 37 tahun dengan alamat domisili di TKP yang tadi kami sebutkan, yaitu di Jalan Kubu, Desa Dusun Kerajaan, RT 19, betul ya, RW 2, Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Motif tersangka ini adalah seperti yang rekan-rekan lihat di depan ini, rekan-rekan, melaksanakan pengemasan kembali dari beras bulog yang merupakan program SPHP, kemasan 50 kg, dikemas ulang menjadi kemasan premium, yaitu dimasukkan di kemasan Raja Lele dengan kemasan 25 kg dan kemasan Ramos Bandung dengan kemasan 5 kg. Ini kronologis kejadian bisa kami sampaikan rekan-rekan. Jadi berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan, ini berawal dari bulan Oktober 2023, Oktober 2023, tersangka ini melihat harga beras ini mengalami kenaikan secara signifikan. Kemudian tersangka membuka usaha jual beli beras di alamat tadi di Jalan Kubu, RT 19, RW 2, Dusun Kerajaan, Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, dengan mengoperasionalkan usahanya dengan satu orang karyawan yang kita jadikan menjadi saksi dengan inisial EAP tadi. Kemudian pada sekira bulan Januari, tersangka melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih. Kemudian tersangka melakukan pembelian beras bulog yang pertama itu menggunakan aplikasi yang ada di Facebook, rekan-rekan. Ada aplikasi Master Marketplace yang di situ, dengan membeli kemasan 50 kg beras bulog program SPHP dengan cara yang dilakukan dengan cash on delivery, yaitu COD, dengan harga 690.000. Kemudian cara mendapatkan yang kedua, yaitu mendapatkan dari seorang laki-laki yang sampai sekarang masih didalami identitasnya dan masih kita cari, yaitu mendapatkan beras dengan yang sama SPHP kemasan 50 kg dengan harga lebih rendah, yaitu Rp640.000. Kemudian setelah mendapatkan beras bulog tersebut, nanti tadi sudah disampaikan akan kita laksanakan simulasi. Tersangka ini dibantu dengan karyawannya EAP membuka kemasan beras bulog yang tadi kemasan 50 kg, kemudian dimasukkan
ke dalam kemasan-kemasan yang sudah disiapkan, yaitu yang pertama di kemasan Raja Lele seberat 25 kg dan Ramos Bandung seberat 5 kg. Dengan dijual ini rekan-rekan, untuk kemasan Raja Lele 25 kg ini dijual oleh tersangka ini seharga Rp350.000. Sementara untuk Ramos Bandung ini dijual dengan harga Rp70.000. Jadi dari keuntungan yang bisa dihitung ini tersangka dengan pengakuan dengan kemasan 50 kg dibeli dengan Rp640.000 dan dikemas dalam beras merek Super Cap Raja Lele dan Super Ramos Bandung. Ini keuntungan ini rata-rata tersangka mendapatkan keuntungan Rp1.000 sampai Rp2.000. Jadi kalau dibuat rata-rata per bulan dengan keuntungan per kilogram 1.000 sampai 2.000 tersebut, tersangka setiap bulan ini mendapatkan keuntungan kurang lebih 8 sampai 9 juta. Jadi kalau di total dari mulai pengoperasional kurang lebih selama 5 bulan yang bersangkutan sudah melaksanakan operasi, keuntungan yang sudah didapatkan oleh tersangka ini kurang lebih sebesar 45 juta rupiah. Jadi kronologis ungkap yang bisa kami laporkan dan kami sampaikan kepada rekan-rekan. Jadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, tim Satgas Pangan Polres Malang yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Malang melakukan operasi tangkap tangan terhadap tersangka yang pada saat itu ketika diamankan sedang melaksanakan aktivitas pengemasan ulang beras bulog, yaitu dari bulog kemasan 50 kg dari program SPHP dikemas menjadi beras premium dimasukkan ke beras Raja Lele dalam kemasan 25 kg dan beras Ramos Bandung dalam kemasan 5 kg. Jadi pada saat diamankan ini beras Raja Lele yang bisa diamankan ini sebanyak 18 karung plastik beras Raja Lele. Jadi kalau di total 18 karung plastik ini totalnya adalah 450 kg. Kemudian Ramos Bandung ini ada 89 yang sudah paket yang sudah disiapkan. Jadi kalau kita total ini beratnya adalah 445 kg. Di samping itu masih utuh yang belum berpindah, yang masih dalam kemasan bulog yang dalam program SPHP ini sebanyak 1,2 ton atau 1.200 kg. Jadi total yang didapatkan di TKP itu hampir 2,1 ton, 2.100 kg. Ini modus operandi yang tadi disampaikan bahwa harusnya ini beras bulog yang merupakan program pemerintah stabilisasi pasokan dan harga pangan ini harusnya dijual secara curah, yang dimana penjualan ini tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi sebesar 10.900. Tapi dengan modus operandi yang bersangkutan dengan membuat repacking pengemesan ulang ini dijual dengan rata-rata per kilogramnya menjadi Rp14.000, yang tentunya ini melebihi harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang bersangkutan, tersangka ini dikenakan pasal berlapis. Yang pertama yaitu pasal 62 ayat 1 Yunto pasal 8 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana ancaman pidana penjara paling lama maksimal 5 tahun dan pidana denda paling banyak 2 miliar. Yang kedua yaitu pasal 144 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Ini ancaman hukuman pidananya pidana penjara selama 3 tahun dan denda maksimal paling banyak 6 miliar. Semasa 50 kg program SPHP dari Perum Bulog, baik tersangka dan saksi kemudian memindahkan beras tersebut ke kemasan kosong, baik yang ukuran 25 kg
dan kemasan kosong yang berukuran 5 kg menggunakan gayung. Setelah dirasa cukup, dicoba, ditimbang menggunakan timbangan digital. Oke, setelah dianggap cukup, angkat aja. Nah, setelah dianggap cukup 25 kg, ya. Ini apabila kurang ya ditambah. Diukur dengan presisi menggunakan timbangan digital. Benar-benar ditakar rekan-rekan saksi dan tersangka ini secara aktif. Kemudian apabila dirasa cukup oleh saksi EAP yang merupakan pegawai dari tersangka EH, kemudian melakukan persiapan jahit dengan mesin jahit benang. Lihat alatnya sudah canggih. Ya. Alatnya sudah canggih di situ. Jadi menurut pengakuan tersangka dan saksi, repacking untuk 5 kg itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih tidak ada 1 menit. Dari ukuran 50 kg program SPHP dirubah menjadi beras premium 5 kg itu tidak ada 1 menit. Seperti yang rekan-rekan tadi lihat, sangat cepat. Nah, untuk saat ini kita coba repacking yang 25 kg. Timbang, apabila sudah menunjukkan 25 kg, sama seperti tadi, saksi pegawai melakukan persiapan jahit dengan mesin benang. Bisa dilihat rekan-rekan presisi, lurus, sekilas. Nah, ini kurang lebih tidak sampai 2 menit. Cukup ya rekan-rekan untuk repacking. Selamatannya buat apa? Alami, ini dibuktikan dengan screenshot chat-chattingan WA secara aktif yang dilakukan oleh tersangka ke beberapa penjual online secara online. Di Facebook itu kan banyak sekali orang yang menawarkan menjual beras bulog 50 kg yang bukan mekanisme komersil, tapi merupakan mekanisme SPHP yang tentunya dilarang. Itu merupakan barang-barang yang mendapatkan pengawasan khusus oleh pemerintah. Kami dari Satgas Pangan Kabupaten Malang terus bergerak secara aktif dalam mengawasi, mengontrol, dan mengendalikan harga-harga bahan pokok yang ada di wilayah Kabupaten Malang bersama stakeholder terkait seperti Perum Bulog yang saat ini hadir juga bersama dengan kita. Apalagi pertanyaan? Baik, untuk indikasi keterlibatan dari rekan-rekan Bulog sampai dengan saat ini memang belum kami temukan. Namun tidak menutup kemungkinan segala celah-celah kami dalami, segala informasi karena penyidikan juga masih kami kembangkan dan kami lakukan secara intensif. Untuk karakteristik tersangka ini dalam memenuhi kebutuhan suplai dari beras-beras bulog yang mau di repacking itu menurut kami adalah dilihat dari fakta-fakta perbuatan selama pemeriksaan adalah bagaimana ada kesempatan penawaran yang murah. Begitu ada murah, dia ambil secara nyicil kecil seperti itu dan dikumpulin. Baik, apalagi pertanyaan? Yang premium? Kemasan premium banyak dijual belikan di percetakan. Ini juga salah satu teknik masih teknis kami, masih kami dalami. Jangan sampai ini menjadi kabur pelakunya. Ada banyak ternyata di percetakan.
Mas.